Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Demetrismio, NIM 1723030018. Kelas B semester 7 reguler sore. Tugas buku review 1 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanggapan organisasi untuk orang dengan mental sakit terlibat dengan sistem keadilan kriminal. Pemrograman dan programan evaluasi 2 kasus dari Massachusetts. Pendekatan kesehatan masyarakat untuk alamat kesehatan mental kebutuhan penanganan juvenil. Program layanan remaja rumah sakit Lamel Stock mengadopsi publik pendekatan kesehatan untuk mengatasi kebutuhan kesehatan mental. Pelaku remaja yang dipenjarai di Massachusetts, program yang dioperasikan untuk 6 orang tahun, memberikan perawatan psikotrip dan penilaian neopsikologis untuk remaja serta pelatihan. Program tersebut mengakui dan berusaha untuk mengatasi ketidaksetaraan perawat kesehatan, pelayanan kesehatan mental berkualitas bagi yang ditahan kaum muda, terutama mereka yang berlatar belakang kurang beruntung dan minoritas. Program ini merupakan usaha kolaboratif antara Massachusetts Department of Public Health and Your Service. Ruang lingkup masalah perawat kesehatan mental pemuda yang dipenjarai diuraikan pertama kali, diikuti dengan sejarah dan evaluasi program dari perspektif kesehatan masyarakat dan integratif sistem. Epidemiologi penyakit mental di antara pelanggan juvenile. Melaporkan kejadian mental gangguan kesehatan setinggi 60-75% untuk remaja yang dipenjara. Gangguan emosi yang serius dapat diartikan sebagai gangguan emosi yang menyebabkan gangguan fungsional. Yang ekstrim, Ferdinand melaporkan komunitas secara keseluruhan prevalensi untuk setiap gangguan kejiwaan yang dapat didiagnosa pada anak-anak usia 19-17 adalah 20% sampai 5-9%. Untuk gangguan emosional yang serius, Coco dan Scovira memperkirakan prevalensi gangguan emosi yang serius di antara pemuda dalam sistem peradilan anak setidaknya 20%. Layanan kesehatan masyarakat dan psikiatrik untuk pelanggaran juvenil yang mental sakit. Keseluruhan misi kesehatan masyarakat seringkali dirangkum oleh pepatah tersebut. Kesehatan Federal Inisiatif People 2000 dan 2010 secara lebih luas mengurai agenda perawat kesehatan pencegahan nasional untuk 10 tahun sebelumnya dan berikutnya. Kesaksian dan residivisme mental. Data dari studi oleh Teplin Abram menunjukkan bahwa gejala yang dialami pelaku remaja tidak terjadi memperbaiki dari waktu ke waktu, melainkan majemuk anak-anak di 2 remaja yang lebih tua. Court dari penelitian ini memiliki preferensi yang lebih tinggi pada hampir semua bidang diagnostik dibandingkan dengan kelompok yang lebih muda atau usia 13 ke bawah. Di tahun 1999 menunjukkan pelaku dewasa sakit jiwa residivis lebih banyak seringkali dibandingkan rekan-rekan mereka yang tidak sakit jiwa.
Variabel terpisah terkaitan residivisme. Harris dan Rich 1999 melaporkan bahwa untuk pelaku dewasa termasuk individu dengan penggangguan mental, faktor risiko yang sama berdampak pada residivisme. Faktor kritisnya adalah bahwa gangguan jiwa harus dirawat sedemikian rupa individu bisa mendapatkan keuntungan dari program intervensi. Ini khususnya penting dari sudut pandang ekonomi. Sejarah dan desain pemuda program layanan. LSH adalah Rumah Sakit Departemen Kesehatan Masyarakat atau DPH, menyediakan layanan untuk populasi yang kurang beruntung di wilayah Boston yang lebih tua. Misi rumah sakit kita adalah untuk memberikan perawatan dan dukungan kesehatan yang komprehensif. Layanan yang memenuhi kesehatan dan kebutuhan sosial komunitas kami sebagai bagian dari misi DPH keseluruhan untuk memastikan semua penduduk masa memilikinya akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas. Afiliasi pengajaran LSH adalah Tutes New England Media Center yang bervariasi. Pengurus LSH mengkhawatirkan tingginya revalensi. LSH adalah penyediaan perawatan kesehatan dan mental yang penting bagi banyak orang. Lembaga pemasyarakatan dewasa, administrasi LSH melibatkan program untuk pelaku remaja sebagai kesempatan untuk memberikan intervensi dini dan risiko untuk menjadi pelanggar dewasa. Jadi kebutuhan kejiwaan pemuda di tempat dalam stimper Adilandak dipandang sebagai kesehatan masyarakat perhatian staf senior LSH. Program layanan remaja atau YSP dikonsepkan dengan 4 primer tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan anak akses kualitas perawatan psikiatri di DYS. Yang kedua, fasilitas. Meningkatkan kesinambungan pelayanan bagi remaja yang dipindahkan dari satu fasilitas fasilitas lainnya. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan konsultasi staf DYS dan penghuni dan remaja. Yang keempat, untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan kesehatan mental, pelanggaran dan mengajukan permohonan dana, melakukan penelitian tentang sistematik terbaik dari layanan kesehatan mental yang hemat biayanya untuk remaja yang mengalami cedera. Layanan krisis dikeluarkan dari YSP karena ada sistem manajemen krisis di seluruh negara bagian yang dikelola melalui Departemen Kesehatan Mental. Pusat keuntungan menjelaskan proses dua langkah untuk pengembangan pendekatan integrasi sistem. Langkah-langkah tersebut adalah start dan up dan implementasi penerapan. Pusat keuntungan menjelaskan pendekatan 4 fase untuk implementasi sebagai program berpindah dari hubungan informal ke formal di antara semua pihak terlibat dalam proyek. Tahap implementasikan disajikan terlebih dahulu dan kemudian membahas bagaimana penerapannya ke YSP. Tahapannya adalah yang pertama, kerjasama. Personel kunci dari semua lembaga yang bekerja sama bertemu dan berbagi informasi secara teratur. Yang kedua, koordinasi. Perwakilan dari masing-masing lembaga pindah ke staf gabungan pertemuan dan perencanaan program untuk mempelajari lebih lanjut tentang prosedur operasi masing-masing kelompok. Yang ketiga, kolaborasi. Perwakilan dari masing-masing instansi tetap rutin rapat melatih instaf dan beralih ke perjanjian antara lembaga melalui otak kesepahaman.
Yang keempat, integrasi. Perwakilan berbagai anggaran mendanai posisi kunci bersama dan memandang perawatan klien sebagai tanggung jawabnya bersama. Saat sebuah proyek bergerak melalui 4 fase ini, ada sejumlah tugas yang perlu diselesaikan yang meliputi perjanjian formal dan informal di antara semua pihak, strategi pemasaran, sistem berbagi informasi, aksesibilitas kelayanan oleh klien, pelatihan lintas, posisi rentang batas, evaluasi hasil, menghormati setiap tahap pengembangan sistem. Kesimpulannya, panduan pengembangan program Enter berisi bagian tentang mempertahankan program sukses setelah mereka ditetapkan. Mereka catat 5 strategi utama bertahan hidup yang didefinisi sebagai: yang pertama, rencanakan masa depan sejak hari pertama. Yang kedua, data. Ketiga, beberapa data biaya sangat membantu. Yang keempat, stabilitas politik dan keuangan. Yang kelima, pasar tanpa malu-malu. Apa yang salah dengan program layanan remaja? Pertama, YSP memang merencanakan masa depan sejak hari pertama dengan bekerja dan perencanaan dengan pemangku kepentingan utama. Namun itu tidak menerima keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan dukungan infrastruktur yang dapat menopang program ke masa depan itu. Pendekatan kebijakan tim intervensi krisis. Bersama dengan upaya di bidang kesehatan mental ini adalah perkembangan baru dalam praktik kepolisian, literatur tentang manajemen polisi atas orang-orang dengan penyakit mental yang berlangsung lebih dari 4 dekade. Eval usia dalam praktik di bidang ini memimpin untuk Departemen Kepolisian mengembangkan kasus sering disebut tim intervensi krisis untuk mengolah situasi melibatkan orang dengan masalah kesehatan laki-laki. Demikian hasil presentasi saya. Selamat sore.